Selamat sore, selamat malam. Selamat sore, selamat malam. Ais, gimana kabarnya Bang Hendra? Kita nggak bertanya nama karena dia di Bang Hendra. Bang Hendra ini adalah seorang pakar telepati Indonesia, pakar law of attraction Indonesia, pakar law of assumption Indonesia, pakar mental health Indonesia. Pokoknya dia pakar segala pakarnya. Buat kalian yang butuh masalah asmara, karir, jodoh, silakan hubungin beliau ya. Punya masalah tentang will, wanita idaman lain, hubungin dia. Punya masalah pil, pria idaman lain, hubungin dia. Karena dia bisa menyelesaikan dan menuntaskan masalah itu. Nanti kalau misalnya mau tahu sama dia lebih lanjut, hubungin DM Instagram, DM TikTok, RRP. Pokoknya kalau kalian punya masalah dihianati pasangan, diselingkuhi pasangan, dengan berbagai macam, datangin aja dia. Ini namanya, ini adik saya ya, Hendra. Indra. Nah, gimana apa kegiatan sekarang, Bang? Masih jadi spiritualis? Tergantung. Jadi kalian semua kalau pengen, ini serius, ini bukan bohong, ini tidak bercanda. Tapi kalau kalian butuh untuk mental health gitu ya, butuh untuk mencari orang-orang yang bisa mensupport spiritualis kalian biar gak amit-amit ya bunuh diri pula kalau di jembatan Badera. Nah, bagus jumpain dia sebelum bunuh diri ya. Ada semua solusi sama dia. Ini rambutnya minta apain, Pak? Potong rambut ini. Oke, atas rapikan seperti biasa. Ini Pokoknya ini kalau tangannya di mana nih bikinnya, Pak? Hah? Di mana bikinnya? Ini udah lama kali ini. Ini apa nih, apanya, filosofinya nih? Hah? Kalau Ini ya? Nggak ada. ada, apakah di sini ada sesuatunya gitu? Tidak ada. Kayak hodam gitu? Oh, nggak ada. Nggak pakai. Gak ada. Ini jam tangannya beli di mana nih? Shopee. Outfitnya ngeri ya, masih muda. Kalau sepintas kalau dilihat gitu kayak anak muda, anak remaja yang kayak pada umumnya lah. Tapi gayanya yang ini ya, gayanya kan ini kayak cowboy gitu. Ini baju outfit di mana nih, outfit baju? Nggak apa-apa. Mana? Nanti biar itu penonton RRP, siapa tahu ada yang pengen ketemu sama bapak suka baju apa gitu, dibawain baju kayak gitu pula ya kan. Kalung dari mana? Dari mertua. Luar. Dari mertua. Guys, aku mau sentuh bentar, boleh nggak? Ngeri aku guys. Kesetrum. Oke lah ya, tanpa banyak basa-basi lagi. Tadi itu bukan basa-basi dan itu real adanya. Kalau kalian memang butuh mental health, spiritual atau apapun itu, bisa langsung hubungi beliau, Indra. Langsung Pak Indra kita kerjain. Oke. Ditarik batuk kalau hujan ini. Jadi beliau ini udah dicukur sama saya itu dari belum menikah, guys. Istrinya di situ duduknya, nggak nampak sama kalian. Jadi sebelum mereka menikah udah saya cukur sampai sekarang udah menikah. Oke, kita mau bertanya-tanya sekalian ngobrol-ngobrol ya, boleh Indra? Boleh. Sekarang yang mau kita pertanyakan pertama-tama sama dirimu dia, masalah yang biasa dulu ya, nanti baru kita lanjut ke masalah-masalah yang memang bidangmu. Sekarang masalah ini di luar jalur Indra dan di luar kapasitas saya juga. Cuman ini hanyalah kita sebagai netizen. Apa pandanganmu tentang buaya yang lepas dari Pulau Bulan sampai ke semua pulau-pulau termasuklah satu Pulau Bulu? Di bawah itu lihat ada buaya. Di bawah rumah buaya. Apa pandanganmu tentang buaya Pulau Bulan yang lepas itu apa? Pandangan aku lurus ke depan. Gimana pendapatmu tentang Pendapat saya berhati-hati loh karena buaya air asin, buaya darat, buaya laut. untuk PT-nya gimana lu? Oke, ini itu belum tahu bang. Cuma Pertanggungjawaban mereka perlu nggak? jawaban mereka ada sayembara tuh. Sembara apa? Penangkapan itu kan dibayar tuh. Dalam keadaan ini hidup tapi ditangkap panik.
Dibalikan. Dia tangkap keadaan hidup dibalikan ke PT kan nanti ada kompensasi. Ada berapa ekor yang lepas itu? Kan banyak kan? Berteratus lebih. Gila 400 ekor. Kalau misalnya mereka nggak tertangkap buaya-buaya itu, terus mereka berkembang biak di laut, gimana itu? Bikin keluarga dia. Iya kan? Pasti dia menyebar semua di laut di Batam dia. Jelas lah. Bukan hanya di Pulau Bulu, di laut Barelang kan? Empat ratus ekor yang lepas. Kayak gitulah. Banyaklah korban nanti tuh. Banyak loh, kan penangkarannya besar itu. Ngeri buaya ini. Jadi itu aja pendapat dan pandangannya. Iya dong. Oke, karena udah tentang buaya, kita lanjutkan ke masalah spiritual ya. Aku mau tanya sama lo ya, Indra. Apa sih ya sebenarnya yang dimaksud dengan telepati itu? Telepati. Telepati itu seperti pengiriman data, penampakan, ya seperti itulah. Pengiriman data itu maksudnya gimana ya? Seperti gimana ya? Insting kita itu mendapatkan gambaran, gambaran apa lain pokoknya itulah. Nggak tahu saya telepati itu. Gambaran gimana maksudnya itu? Telepati itu kalau menurut saya nggak ada. Pelet. Kalau telet ada. Pelet itu masih kategori telepati nggak? Tidak. Itu telepati itu kan berhubungan satu orang dengan orang lain. Oh iya iya. Komunikasinya. Komunikasi lewat batin ya. Mm-mm. Nah oke, kalau pelet itu apa? Sebenarnya pelet itu apa? Pelet. Ya pelet itu apa? Pelet itu semacam pengasihan. Bisa narik orang, bener nggak sih pelet itu bisa menarik orang? Ya, ada yang benar, ada yang tidak. Kalau membuktikan itu benar gimana? Membuktikan itu benar. Ya. Itu Allah alam. Kalau Allah Kata kabulkan saya dia. saja bang ya, tipis sekali aja. Kalau Allah kabulkan dia jadi. Kalau enggak. Kalau tidak tidak. Dia kan cuma minta. Oke, pertanyaannya pelet. Sekarang kita melihat khodam. Apa itu khodam? Nah, itu yang saya nggak tahu kodam. Banyak orang membicarakan khodam. Khodam itu apa? Kodam itu seperti roh-roh Ah, leluhur itu yang tinggal di dalam tubuh kita, ah, berupa hewan dan lain sebagainya. ah, Tapi kalau saya jelas ah. tidak ridha dan tidak ikhlas. Tubuh saya itu ditempatin oleh jin. Bagaimana bisa ketahuannya? Ditempatin. Dengan cari Pak Ustadz. Enggak kok bisa ketahuan gitu di tubuh itu ada Dengan ayat Al-Quran dibacakan, semuanya itu bisa ketahuan kalau orang itu punya ada jin kodam dalam tubuhnya. Kalau aku nggak rela kecuali jasad dan roh yang Allah berikan padaku, tidak ada boleh yang tinggal di dalam tubuhku. Boleh Oke. syirik. Sekarang kita lanjut ke pandangan Pak Ustadz sebagai seorang Hendra sebagai seorang anak muda, sebagai seorang spiritualis. Pandangan lu terhadap seseorang yang ateis gimana? Ateis, Iya. tidak mengenal Tuhan. Iya. Setuju nggak dengan ateis? No, Kenapa? dia memang mereka tahu, tapi mereka menyangkal gitu. Ateis itu. Tapi
Tapi ada ratusan orang loh, ratusan juta orang yang ateis di dunia. Iya, mereka tahu, mereka paham, dan mereka menyangkal. Kenapa menurut mereka tuh nggak mau? Kenapa mereka menyangkal dan mau memilih ateis? Ya memang sudah seperti itu. Gambaran yang dalam Al-Quran kan sudah ditetapkan. Pernah berbicara dengan orang ateis? Belum pernah. Pernah lah. Pernah? Dari mana pernah? Ada tempat kerja kan. Ada juga kerja orang ateis? Orang mana tuh? Orangnya juga. Orang Batam juga? Iya. Berarti ateis tapi dia tetap punya agama kan? Tetap punya agama. Iya. Tapi pula dia tuh kayak macam mana nak dibilang, dia dan terlalu memperdalami agama orang gitu. Buddha gitu. Memperdalam agama kita lah, agama Islam, dia tahu kayak gimana. Kristen nggak tahu Dia ya. tahu Kristen itu kayak gimana. Jadi kita tuh, dia tuh seolah-olah dia tahu jalannya itu. Seperti itu kan lah dia tuh. Kayak gitu. Semua agama dipelajarin ya. Nah, semua agama dipelajarin, tapi dia tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh, tapi entahlah dia malah memilih jalan seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang pandangan dirimu, Bang, tentang tadi malam dokter detektif dan Sheila Sofia berantem. Oh, dia nggak tahu? Nggak tahu. Ya Allah, lagi viral-viralnya banget di masalah overclaim produk-produk kosmetik. Oh, ini seharusnya dipertanyakan sama istrimu yang merawat ya, bukan dirimu. Oke, sekarang ini pertanyaan terakhir. Sambil ngobrol-ngobrol, tapi karena pertanyaan ini panjang, karena dengan pertanyaan ini nanti video ini booming. Nah, karena kita mau pansos di pertanyaan ini. Boleh? Oke, langsung aja ya. Kita akan bertanya, ini masalah ini panjang lebar ini. Kita bukan mau menggibah, tapi ini untuk menaikkan rating aja. Biasanya kalau nama orang yang satu ini gua bilang di sosmedku, itu nonton tuh ratusan ribu yang nonton. Oke, tapi aku mau bertanya pendapatmu tentang sosok Nikita Mirzani. Ini pasti naik nih. Artis Nikita Mirzani, pandanganmu tentang sosok Nikita Mirzani. Ini panjang lebar kita cerita hari ini. Di akhir cerita kita bahas Nikita Mirzani yang bercuci rambut. Apa yang Mas Indra lihat tentang sosok Nikita Mirzani itu? Di balik dia barbar itu, apakah dia punya pendamping gaib? Apakah dia punya parewangan? Ada nggak sosok apa gitu yang ada di balik seseorang Nikita Mirzani? Biasanya kalau artis kan biasanya ada. Ada ya? Ada yang istilahnya bodyguard dia. Bodyguard batin ya? Nah, bodyguard dia yang manusia. Tapi kan itu yang menjaga dia. Oh iya. Sama kayak sewa pawang gitu. Kan susah ditembus itu, kalau memang bisa ditembus kan udah dari dulu. Nikita Mirzani. Apa pandangan? Tapi saya nggak tahu lah, saya nggak bisa melihat yang seperti itu. Oke, kalau kita sampaikan hal-hal yang seperti itunya, kalau pandangan pribadi tentang sosok Nikita Mirzani seperti apa? Dia seorang ibu lah tuh, kayak mana Nah. pada anaknya. Nggak tahu lah. Ini biar naik nih tadi kita mau nanya tentang spiritual kan, tentang Nikita Mirzani katanya nggak ini ya, nggak mau, kita melihat pandangan sebagai manusia biasa aja lah. Gimana? Dia tuh suka ikut campur urusan orang. Nah, ini bakal naik jadi viral nanti kata-kata pertamanya keluar nanti di YouTube. Dia tuh suka ikut campur urusan orang, masalah ini. Aduh. Terus? Biasa lah, namanya kan komentarin apa yang dia komentarin. Terus? Udah lah. Hah? Udah lah. Oke. Dia tuh, tapi dapat poinnya ya. Kalau Mas sendiri suka nggak sama Nikita Mirzani? Tidak. Tidak. Kenapa?
Apa itu semua yang apa ya? Semuanya. Kalau ketemu Nikita Mirzani pengen minta foto bareng nggak Pak? Tidak lah. Lari lah aku. Lari. Aduh, tiba-tiba kan Pak Nikita Mirzani datang ya kan ke sini kan, Al-Azhar ngisi acara mungkin kan. Nah, Terus mau ketemu sama Mas Indra, mau minta foto bareng nggak? tidak lah. Mending duduk di pulau ngajarin anak-anakmu di pulau. Jauh habis lagi. Bangsa ada bangsa. Cerdaskan anak bangsa. Ngabdi mengajar di pulau lebih enak, nyaman. Dapat foto jangan dengan dia. Tak ngasen. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ini karena belum selesai juga ya, kita mau tanya-tanya. Ini kan 2025. Apa pandangan dirimu tentang tahun 2025 ini? Pandangan Hmm. tetap lurus ke depan. Di tahun 2025 ini akan resolusi yang terjadi apa di negara kita ini? Itu nggak tahu, itu semua rezeki Allah semua, nggak tahu, kita itulah jalan. Memang Iya ya. iya, apa yang pikirin. Di tengah-tengah saat ini banyak sekali Nggak gini apa aja. yang bertanya, yang para peramal yang ngomong ini itu. Kan gini aja, dunia itu besar kali, otak kita kecil, semua mau dimasukkan dalam otak itu malah muat. Iya kan? Sama kayak RAM HP error, nggak guna juga, semua yang masukin, semua mau dipikirin ke depannya bagaimana, jalanin aja. Jalanin aja ya. Ngapain pikirin dunia? Awal mula bisa ngobatin orang tuh tahun berapa, Indra? Dan udah lama tapi baru Karya banyak sih. banyak berhasilnya dari 2020. Itu bisa dipelajarin nggak sih yang seperti itu? Saya pelajari. Bisa dipelajarin? Iya, Bukan otodidak gitu, dapat dari ilahi apa gimana itu kan? bisa dipelajari. Yang penting jangan ada unsur sirik, Contoh, kemenyan. kemudian itu emang sirik. Hah? Emang sirik. Kalau dipersembahkan untuk acara gitu supaya misalnya aman atau apa gimana, tumpah itu kan masuk Sirik ya? dalam tadi. Ngapain kau kasih makan setan? Allah sudah kasih makan dia sendiri kok. Kita pula yang masih sajen, mandi bunga, mandi kembang dan lain sebagainya. Dalam dunia Islam itu yang dianjurkan kan banyak, bidara, madu, kurma, semua itu obat. Iya. Obat sauda, jintan hitam. Itulah yang paling penting. Yang penting jangan ada namanya ritual. Saya anti ritual. Ah, Tidak ada ritual itu. ah. Ritual itu Kalau menyembah minta setan. petunjuk sama Allah. Apa namanya ritual apa? Ritual itu kan menyembah Ritual setan. itu kan kita udah Ritual. Ritual itu kan menyembah pasti setan. kan Oh, ritual ya. ada syaratnya ini, walaupun suku saya banyak syarat juga kan, tapi tidak saya penuhi seperti itu. Syarat ini itu kan sudah lain lenceng. Iya ya. Kenapa harus ada persyaratan? Pernah nggak lu diminta orang buat nyantet orang lain? Pernah
untuk membunuh orang nih, gua kerja ini tolong Indra, maaf ya kalau gua kan kenal lu kan karena gua udah terbiasa, walaupun lu dukun tersohor terbesar dari paranormal terbesar atau spiritual sebesar apapun kalau di pandangan orang lu, tapi karena gua udah sama dia ini udah gimana ya, gua ngerasa kayak biasa aja. Mungkin di pandangan orang kayak segan apa gimana gitu. Jadi kalau gua nanya tuh agak terbuka, lebih apa ya, aware gitu bertanya. Jadi gak yang kayak mereka tuh mungkin penuh dengan segan segala macam. Jadi gue mau nanya nih, pernah gak lu dikasih orang ini duit Indra? Orang tuh kalau biasa kalau temen lu manggil lu apa sih? Indra kayak gue gini gak sih? Indra juga? Pasti mereka manggil lu Pak gimana gitu kan, dengan di bawah lu kan. Kalau gue kan manggil lu Indra gitu kan. Pernah gak lu dikasih duit nih, kasih amplop ini tolong kau, orang itu langsung diginiin, masnya nih matiin orang, pernah nggak? Pernah enggak? Diamplopin berapa? Hah? Diamplopin berapa? 4 juta. Tapi nggak lu lakuin kan? Enggak lah. Diamplopin 4 juta, diamplopin 4 juta. Lu pas dikasih amplopin 4 juta tuh apa yang lu ini? Yang lu perbuat tindakan pada saat itu? Ketakutan saya. Duitnya belum balikin? Iyalah. Dia itu kayak gitu tuh karena ada unsur apa? Hah? Ada unsur apa sampai dia tega membunuh orang lewat jalur belakang itu? Saingin bisnis. Oh, nah tapi sebenarnya lu bisa nggak sih ngelakuin kalau ada orang yang jahat lu nggak suka, bisa nggak lu lakuin itu? Kalau sosok Permadi, ada salah satu paranormal Indonesia, dia bilang dia bisa dan dia sering nyantet orang sampai mati. Kalau lu sendiri pernah Belum sampai situ. tapi bisa kan, walaupun lu nggak mau ngelakuin, tapi bisa kan ngelakuin itu. Lu nggak mau bunuh orang dan lu nggak bakal tega, tapi kalau lu mau lu bisa kan? Itu Allah alam. Kalau Allah kasih juga kejahatan kebaikan kalau dikabulkan itu. Ini jawabannya Indra nih dari tadi tuh selalu kayak ini ya, tebal tipis seolah-olah dia tidak mengiyakan, tapi ternyata ini kalau diiyakan dibilangnya kayak besar cakap pula Indra ya. Tapi dikasihnya tebal tipis jadi orang Semua ketentuan Allah. dari tadi. Udah itu aja. Nah buat kalian nih yang punya masalah dendam pribadi daripada kalian bunuh orang, masuk sel kalian nanti silakan hubungin Indra. Oke, masalah asmara karir nih, ada misalnya cewek diselingkuhin suaminya, cowok diselingkuhin istrinya, itu kan sering juga kak nemuin masalah-masalah seperti itu. Ada banyak. Itu biasanya kelar waktunya tuh berapa lama sih setelah ini ditanganin Amrul? Ada yang 3 hari sampai 7 hari. Kelar tuh ya. Tergantung jauhnya. Medianya apa biasanya kalau pengobatan begitu? Foto. Bisa. Ini langsung lagi nih kita bertanya lagi. Emang bisa ya dari media foto aja bisa ngenain orang? Benar gak itu? Gimana? Pingin tahu kita, pingin dapat penjelasan dari lu. Dengan media foto, padahal cuma gambar doang ya kan? Jadi gua maaf ya, pingin melet dari Persik kan gitu. Ini kan dari fotonya kan? Bisa aja dari Persik jadi melet gitu. Tak tahu lah itu Allah alam semua. Semuanya tergantung Allah tadi saya bilang. Tidak bisa menjamin. Tapi yang diobat-obatin itu rata-rata medianya foto ya? Saya kan biasa kan ngobatin orang yang sakit, bukan masalah yang seperti itu. Ini kan pandangan lu. Iya. Kalau misalnya orang yang bisa dikenain itu orang seperti apa biasanya? Yang bisa dimistik gitu, dikenain sama orang itu seperti apa? Kategori orang yang biasanya. Kita mau ngerjain orang nih, rata-rata orang yang gampang dikenain dengan yang seperti apa ciri-cirinya, Boy? Yang gampang yang jelas tidak ada sholat. Jarang sholat. Oh, itu paling gampang ya. Itu perlindungan paling ampuh itu sholat. Tak bisa ditembus. Kalau kita sholat guys, yang tidak tembus. Udah batuk 4 hari gue nih. Kita sental terus Pak Indra ini mukanya biar dia mau menjawab pertanyaanku. Soalnya dia malas sekali menjawab pertanyaan kita tadi. Kita sental mukanya guys. Oke, Mas Indra,
tanya lagi nih, pernah nggak, bener nggak itu mata batin itu sebenarnya apa sih? Kan banyak orang mata batin, mata batin, mata batin. Sebenarnya mata batin itu apa? Mata batin berarti kan batin yang melihat, bukan mata. Batinnya. Iya. Batin yang melihat. Oh. Mata, oh ada sosok ini itu kosong kayak tak pernah. Saya tidak bisa melihat jin. Orang yang bisa melihat jin berarti dia terindikasi Ada jinnya. ada jin dalam tubuhnya. Itu bisa lihat. Makanya ya bekerja sama. Saya nggak rela. Kan Nggak. satu frekuensi namanya manusia dengan jin. Iya melihat sama jin. Nah. Berarti kan ada jin dalam tubuhnya. Nah, bilang kali. Tidak ada, tapi saya nggak tahu lah yang lain-lain. Kalau Oke. batin itu kan batin kita, walaupun kita di sini tembus tembok kemana-mana tuh pemandangan kita nampak kemana-mana. Itu kan butuh berdoa juga pada Allah, kita sholat. Minta Allah, kalau Allah kasih nampak. Kalau tidak. Bener ya. Tak ada, semua minta sama Allah. Tak ada lagi. Oke saudara, hari ini kita udah membahas mulai dari artis, buaya di Pulau Bulan, udah segala kita bahas ya, mulai dari mistik, pelet, mulai dari Nikita Mirzani, udah kita bahas semuanya. Tiba di acara terakhir itu bilas-bilas, tapi jangan di skip dulu, tunggu nanti lihat hasilnya ending terakhirnya. Oke guys. Oke, Mireng boy. Penonton udah kelar ini, wajib dicuci dari rambutnya guys. Nanti kalau lihat di panjangnya buka aja Indra Pernanda, spiritualis muda sahabat Haji, akhir vlog di RRP Barbershop. Yang butuh konsultasi datang dulu ke RRP baru bisa datang ke dia. Kalau datang ke dia langsung, Indra aja langsung nggak diterima. Jadi Yes. Sela ini kecelakaan. Siapa? Kejadian habis ribut dengan dokter detektif Sela kecelakaan. Mana? Di mana? Ah bohong itu nggak mungkin. Tak mungkin. Oke, Indra, sebentar, Indra. Belum salaman kita. Gimana, Indra? Gimana? Mantap. Oke, kalau mau menghubunginmu gimana? Bisa lewat RRP? Iya. Lewat RRP, DM Instagram RRP, TikTok semuanya. Yang punya masalah pil, will. Nah. Oke? Terutama yang sakit aja. Sakit aja. Biar lebih naik ratingnya. Kalau sakit aja kurang ini nanti. Nanti hanya orang sakitnya datang nih. Gula darah, Aduh. stroke, diabetes yang sampai udah luka-luka gitu. Oke, thank you Bang Indra. Video panjangnya Indra Pernanda live haircut di RRP Barbershop, oke? Di YouTube. Thank you.